Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia tidak lepas dari berbagai macam ujian yang pastinya akan mendatangi setiap muslim siapapun dia. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta tolong dengan dua perkara. Dua perkara ini yang akan insya Allah meringankan berbagai macam problematika kehidupan. Dua perkara ini insya Allah dengannya Allah akan memberikan bantuan kepada para hambanya. Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk isti'anah, meminta tolong bisabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Karena dua amal ini suatu yang agung sekali di sisi Allah. Kesabaran hakikatnya adalah menahan jiwa untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah olehnya. Di saat kita sabar di atas ketakwaan dan ketaatan, kita harus sabar di atas sholat kita sabar di atas amalan sahih kita. Sebagaimana Allah berfirman: wa umur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, yang artinya perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atas sholat tersebut. Quran surat Thaha ayat 132. Sebagaimana juga Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarkan dirimu dan kuatkan kesabaranmu. Quran surat Al-Imran ayat 200. Perintah untuk sabar, untuk bersabar sangat banyak dalam Al-Quran, karena sesungguhnya sabar memberikan sebuah jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan. Janganlah seseorang berkata, sampai kapan saya bersabar? Karena ucapan ini hanyalah ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Bersama dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya, dengan berbagai macam rahmatnya, berarti orang-orang yang sabar itu bersama Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Ini pasti dan pasti. Allah juga berfirman: Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Surat Al-Imran ayat 146. Maka janganlah Anda berkata bahwasanya orang yang sebatas sabar tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah. Justru dengan sabarlah Allah pasti memberikan kepada kita berbagai macam pertolongan. Bahkan menghadapi tipu daya orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam pun Allah perintahkan untuk menghadapinya dengan sabar dan takwa. Seperti yang Allah firmankan,
wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan terus bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan makar mereka kepada kalian sedikit pun. Quran surat Al Imran ayat 120. Walaupun makar mereka bisa menghancurkan gunung, tapi kita menghadapi dengan sabar dan terus bertakwa, maka ia lelah. Dia tak punya kekuatan menghadapi keduanya. Berapa banyak kisah mereka-mereka yang sabar. Ternyata sabar memberikan hasil yang lebih manis dari madu. Lihatlah kesabaran para nabi dalam menghadapi musuh-musuh. Dakwahnya yang berakhir dengan Allah pun memberikan kepada mereka kemenangan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dan terus berdakwah siang dan malam. Nabi Nuh terus berdakwah tak pernah merasa lelah dan letih, sementara kaumnya terus mengeyel dan mengolok dakwah Nabi Nuh. Setiap kali didakwahi oleh Nabi Nuh, mereka malah menutup telinga-telinga mereka, bahkan menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Setelah 950 tahun lamanya beliau bersabar, Allah kirimkan azab kepada kaumnya. Lihatlah kesabaran Nabi Hud, kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran para nabi ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, dan mereka pun bersabar. Allah berikan kepada mereka suatu kemenangan yang luar biasa. Lihat para ulama yang bersabar. Imam Ahmad sangat sabar saat beliau dipaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tapi beliau tidak mau, sampai beliau di setiap harinya dicambuk selama 2 tahun lamanya. Beliau terus bersabar hingga Allah pun kemudian berikan kepada beliau jalan keluar dan hasil yang lebih manis. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta tolong dan dengan sabar. Tapi untuk sabar tidak mudah, saudaraku sekalian, karena kesabaran itu butuh keyakinan kepada Allah. Sabaran membutuhkan keimanan yang kuat kepada Allah. Hanya orang-orang yang yakin kepada Allah dan kehidupan akhirat yang mampu sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, karena mereka yakin bahwasanya mereka memiliki Allah, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami pasti akan kembali kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Keyakinan inilah yang menjadikan ia terus sabar untuk terus istiqomah di dalam ketaatan dan ketakwaan sampai ia meninggal dunia. Berbeda dengan orang yang keyakinannya lemah, keyakinan ia kepada Allah lemah, keyakinan ia kepada kehidupan akhirat pun lemah. Ia tidak sabar untuk menjalankan ketaatan. Ia tidak sabar ketika dihadapkan kepadanya kemaksiatan. Ia pun segera berputus asa ketika asa dan ujian menimpa kehidupannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta tolong kepada kesabaran, maka dijadikanlah sabar itu, saudaraku sekalian, sebagai hiasan diri kita dalam segala perkara. Ketika kita sholat, sabarlah untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Sabarlah untuk bisa kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, sabarkan diri kita sesaat agar kita bisa terus membacanya, agar kita bisa langgeng dalam membacanya dan bisa terus istiqomah dalam membacanya setiap harinya. Di saat kita berzikir, sabarlah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita sangat sabar ketika menonton film. Banyak di antara kita sabar ketika kita mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita sabar bahkan di atas kemaksiatan. Lantas kenapa kita tidak sabar di atas ketaatan? Imam Ahmad bin Hanbal ketika hendak disiksa oleh kafilah
khalifah yang bengis dan kejam. Ketika beliau dimasukkan ke ruang penyiksaan, ditariknya oleh seseorang lalu berkata, "Hai kamu, tahukah kamu siapa saya? Saya perampok terbesar di negeri ini. Saya sudah 17 tahun di penjara dan saya sabar disiksa demi untuk berbuat maksiat. Adapun kamu, sabarlah di atas ketaatan kepada Rabbmu. Kalau aku mampu sabar di atas kemaksiatan, kenapa kamu tidak mau sabar di atas ketaatan?" Itulah yang membuat Imam Ahmad kuat, sehingga Imam Ahmad senantiasa mendoakan orang tersebut sehingga ia pun mendapatkan hidayah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kesabaran itu sesuatu yang mudah diucapkan, mudah sekali semua orang bisa mengucapkannya, akan tetapi ternyata dalam aplikasi kehidupan amatlah sulit. Hanya kita memohon kepada Allah, kita terus berdoa kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, La ilaha illallah.